Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang perbandingan. Dalam kelompok 1 ini ada anggota-anggotanya, saya sendiri, Desyara Valentina, dan rekan-rekan saya, ada Rahma Nur Fadila, Anissa Falina Santoso, dan Aisyah Fitri Gitawati. Yang pertama, dalam perbandingan itu, dia ada skala. Skala itu terbagi menjadi 2. Ada skala peta, dan ada juga model gambar berskala. Skala peta dapat diartikan sebagai perbandingan atau rasio antara jarak 2 titik pada peta dan jarak sesungguhnya. Kedua titik tersebut di permukaan bumi atau di lapangan. Dan pada satuan yang sama, skala peta adalah informasi yang mutlak harus dicantumkan agar pemakai dapat mengukur jarak sesungguhnya pada peta. Nah, yang kedua ini selanjutnya ada model gambar berskala. Di kehidupan sehari-hari kita sering menemukan gambar atau model berskala seperti peta, denah, suatu gedung atau rumah, dan model suatu mobil atau pesawat dan sebagainya. Di bawah ini adalah contoh dan gambar model berskala. Ada gambar 2 buah balok, satu balok sesungguhnya sama balok pada gambar. Gambar tersebut menunjukkan balok dengan ukuran sebenarnya dan gambar model balok. Balok pertama dengan panjang sebenarnya PS, lebar sebenarnya LS, dan tinggi sebenarnya TS. Sedangkan gambar kedua adalah gambar model dengan ukuran panjang model PM, lebar model LM, dan tinggi model TM. Selanjutnya dapat diketahui juga rumus untuk mencari skala pada peta. Rumus mencari skala adalah jarak pada peta berbanding dengan jarak sesungguhnya. Sedangkan untuk mencari rumus skala pada gambar, ada panjang balok sesungguhnya per panjang balok model sama dengan lebar balok asli per lebar balok model sama dengan tinggi balok asli per tinggi balok model. Selanjutnya ada contoh soal perbandingan peta. Yang pertama, kota A dan kota B berjarak 60 km. Tentukan jarak kedua kota tersebut dalam suatu peta yang berskala 1:1.200.000. Nyatakan dalam cm. Pertama, jarak sebenarnya itu kan 60 km. Kita jadikan cm dulu menjadi 6 juta. Nah, skalanya 1:1.200.000. Maka jarak pada peta sama dengan 6 juta dibagi 1.200.000 sama dengan 5 cm. Selanjutnya, nomor 2, Ayah Andi merancang sebuah rumah dengan menggambar denah yang berskala 1:20. Jika lebar rumah dalam denah tersebut adalah 25 cm, tentukan lebar sebenarnya setelah rumah tersebut berdiri. Nyatakan dalam satuan meter. Nah, kan skala denahnya 1:20. Lalu jarak pada denahnya kan 25 cm. Maka jarak sebenarnya adalah 25 cm dikali 20. Sama dengan 500 cm. Karena dinyatakan dalam satuan meter, maka kita jadiin meter, jadi 5 meter. Ya, selanjutnya ada contoh soal perbandingan bergambar. Pada sebuah gambar, lebar rumah 25 cm dan tinggi pintu 5 cm. Jika tinggi pintu sebenarnya 2,5 meter, tentukanlah lebar rumah sebenarnya. Lebar rumah pada gambar kan 25 cm. Nah, misal lebar rumah sebenarnya itu kita lambangkan sebagai X. Nah, tinggi pintu rumah pada gambar 5 cm dan tinggi rumah sebenarnya 2,5 meter. Maka kita masukkan ke rumus yang tadi, yang lebar sebenarnya dibagi lebar pada gambar sama dengan tinggi pintu sebenarnya dibagi tinggi pintu pada gambar. Maka jadi X per 25 sama dengan 2,5 per 5. Kita kali silang, 5X sama dengan 62,5. Maka X sama dengan 12,5. Lanjut. Selanjutnya ada rasio. Rasio merupakan sebuah bilangan yang menghubungkan dua kuantitas atau dua ukuran dalam situasi tertentu dalam sebuah hubungan perkalian. Nah, rasio ini harus dinyatakan dalam satuan yang sama. Seterusnya,
Kita lanjut ke contoh soalnya. Misalnya, Ali mempunyai 9 buah buku, sedangkan Lia mempunyai 6 buah buku. Perhatikan pernyataan berikut. Berapa banyak buku Ali dan berapa banyak buku Lia? Nah, kita dapat jawab dengan tabel, banyak buku Alinya 9, banyak buku Lianya 6. Jadi dapat dikatakan rasio banyak buku Ali dan banyak buku Lia adalah 9:6. Dan dapat pula ditulis banyak buku Lianya 6, buku Alinya 9. Jadi rasio banyak buku Lia banding banyak buku Ali sama dengan 6:9. Selanjutnya ada perbandingan. Perbandingan terbagi atas dua hal, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Perbandingan senilai apabila terdapat dua kelompok data sedemikian sehingga ada korespondensi satu-satu antara dua kelompok data tersebut dengan sifat nilai perbandingan setiap dua elemen, kiri sama dengan perbandingan kanan. Contohnya adalah jika kalian membeli lebih banyak barang, maka kalian akan mengeluarkan lebih banyak uang pula. Terus selanjutnya perbandingan berbalik nilai apabila terdapat korespondensi satu-satu antara dua kelompok data dengan sifat nilai berbanding dua elemen yang bersesuaian di kelompok kedua data tersebut berbalik nilai dengan nilai perbandingan di kelompok pertama, maka perbandingan tersebut disebut perbandingan berbalik nilai. Contohnya, banyaknya pekerja dengan waktu mereka kerja. Selanjutnya ada contoh soal senilai. Soal pertama, untuk menempuh jarak 60 km, sebuah mobil menghabiskan 5 liter bensin. Berapa liter bensin yang diperlukan mobil itu untuk menempuh jarak 84 km? Diketahuinya, 60 km sama dengan 5 liter. Berapa yang dibutuhkan untuk jarak 84 km? Nah, kita bisa jawab dengan memasukkan rumus. Jadi, 60 km per 84 km sama dengan 5 liter per X. X untuk menyatakan yang kita cari. Dikali silang selanjutnya, jadinya 60X sama dengan 84 dikali 5 liter. Maka X sama dengan 84 dikali 5 liter per 60 sama dengan 7 liter. Maka didapatkan bensin yang diperlukan untuk menempuh jarak 84 km adalah 7 liter. Selanjutnya untuk contoh soal nomor 2, harga 12 kg beras Rp72.000. Berapakah harga 18 kg beras tersebut? Nah, dari soal tersebut dapat diketahui 12 kg beras dengan harga Rp72.000. Nah, berapa harga untuk 18 kg beras? Nah, kita bisa jawab dengan memasukkan rumus perbandingan senilai. Jadi, 12 kg per 18 kg sama dengan 72.000 per X. Selanjutnya dikali silang, jadi 12X sama dengan 72.000 dikali 18, maka didapatkan X sama dengan 72.000 dikali 18 per 12, maka X sama dengan 108.000. Maka didapatkan harga untuk 18 kg beras adalah Rp108.000. Selanjutnya ada contoh soal berbalik nilai. Suatu pekerjaan jika diselesaikan oleh 6 orang selesai dalam waktu 24 hari. Setelah dikerjakan 4 hari, ternyata pekerja itu harus terhenti selama 8 hari. Berapa banyak pekerja tambahan yang diperlukan agar pekerjaan itu dapat diselesaikan tepat waktu? Nah, diketahui waktu yang dibutuhkan awalnya 24 hari. Lalu setelah dikerjakan 4 hari, jadi waktu menjadi 20 hari. Terhenti 8 hari, maka waktu yang tersisa adalah
20 hari dikurang 8 hari sama dengan 12 hari. Jadi dapat ditulis 6 orang sama dengan 20 hari, maka X orang sama dengan 12 hari, di mana X adalah 6 orang ditambah tambahannya. Kita bisa masukin rumus, jadi 6 orang per X sama dengan 12 hari per 20 hari. Dikali silang, jadinya 12X sama dengan 20 dikali 6. Maka didapatkan X sama dengan 20 dikali 6 per 12. Maka X sama dengan 10 orang. Yaitu tambahan orang plus 6 orang sama dengan 10 orang. Maka orang yang diperlukan adalah 10 orang dikurang 6 orang sama dengan 4 orang.